Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Intan Widyasari dan teman saya Isna Nurul Amna akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Stres sebagai Faktor Risiko Penyakit Jantung. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner. Pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke otot jantung. Akibat proses aterosklerosis atau kejang atau kombinasi keduanya, PJK merupakan penyakit yang sangat menakutkan yang masih menjadi masalah baik pada negara maju maupun negara berkembang. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 1,5% atau 15 dari 1000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Sedangkan jika dilihat dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia, menurut survei Sampel Registration System tahun 2014 menunjukkan 12,9% kematian akibat penyakit jantung koroner. Pada tahun 2011, jumlah kasus penyakit PJK di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 35.707 kasus dan Kota Semarang masih menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 2.336 kasus. Pada tahun 2013 di RSUD Dr. Karyadi Kota Semarang dengan jumlah pasien PJK sebanyak 695 pasien dengan lingkup pasien meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Di Indonesia, peneliti faktor resiko PJK telah banyak dilakukan, namun sedikit yang meneliti hubungan stres dan PJK. Pada faktor psikologi, yaitu stres juga terbukti berperan dalam etiologi, perkembangan, dan durasi munculnya PJK. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko PJK dan mengetahui hubungan stres dan PJK. Bab 3. Metode penelitian. Instrumen atau alat dan bahan. Yang pertama adalah alat tulis, alat perekam suara, dan list pertanyaan wawancara. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi literatur dan wawancara dengan 3 orang dokter umum sebagai narasumber. 3 dokter tersebut dipilih sebagai narasumber guna mendapatkan informasi yang dapat dijelaskan secara medis dan akurat. Hasil dan pembahasan. Jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat kurangnya suplai oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini disebabkan oleh penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah koroner atau dikenal sebagai aterosklerosis arteri koronaria. Faktor risiko utama atau fundamental yaitu faktor risiko lipida yang meliputi kadar kolesterol dan trigliserida karena pentingnya sifat-sifat substansi ini dalam mendorong timbulnya plak di arteri koroner. Secara garis besar, faktor risiko PJK dibagi menjadi 2. Faktor risiko yang dapat diperbarui dan faktor risiko yang tidak dapat diperbarui. Faktor risiko yang dapat diperbarui antara lain faktor
Faktor gaya hidup seperti kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, serta pola makan yang tidak sehat dan stres. Faktor risiko yang tidak bisa diperbarui antara lain keturunan, jenis kelamin, dan usia. Stres merupakan keadaan tegang secara biopsikososial karena banyak tugas-tugas perkembangan yang dihadapi seseorang sehari-hari, baik dalam kelompok sebaya, keluarga, sekolah maupun pekerjaan. Perasaan ini dapat diekspresikan dalam sifat tidak sabar, frustasi, iri, tidak ramah, depresi, bimbang, cemas, rasa bersalah, khawatir, atau apati. Gejala stres bervariasi tergantung dengan beratnya stresor dan waktu. Gejala stres dapat dibedakan menjadi dua, gejala fisik dan gejala mental. Gejala fisik sendiri antara lain jantung berdebar-debar lebih cepat, tidak teratur, pernafasan lebih cepat dan pendek, berkeringat, muka merah, otot-otot tegang, nafsu makan berubah, sulit tidur, gugup, sakit kepala, tangan dan kaki lemas, gangguan pencernaan, sering buang air kecil, dada sesak, rasa sakit atau nyeri yang tidak jelas, susah buang air besar atau sebaliknya, kesemutan, dan nyeri pada ulu hati. Sedangkan gejala mental antara lain secara tekanan, merasa tertekan, menarik diri, bingung, kehilangan kesadaran, depresi, kecemasan, tak bisa rileks, kemarahan, kekecewaan, overaktif, dan agresif. Kaitan stres dengan PJK. Berdasarkan penelitian Supargo dan kawan-kawan di FKUI yang dikutip oleh Castron 2016, menunjukkan orang stres 2 kali lebih besar mendapatkan risiko penyakit jantung koroner. Di samping dapat meningkatkan tekanan darah, juga dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Penelitian yang dilakukan Ramadini dan Lestari tahun 2017, ada hubungan antara stres dengan kejadian penyakit jantung koroner. Stres dapat memicu terbentuknya arteriosklerosis yang dapat menyumbat suplai darah ke jantung. Sehingga stres juga berperan terhadap pencetus terjadinya nyeri dada pada penyakit jantung koroner, di mana stres atau berbagai emosi akibat situasi yang menegangkan menyebabkan frekuensi jantung meningkat. Hasil dan pembahasan. Narasumber pertama yaitu Dr. Susanto Esket. Narasumber pertama berpendapat pada orang yang normal tanpa penyakit penyerta, ketika stres psikologis menghampirinya, maka dapat mengarahkan pada perilaku yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, sedikit aktivitas, makan junk food, dan lain sebagainya. Yang mana perilaku tersebut merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau pada individu yang memang memiliki sakit jantung dan pembuluh darah, beberapa penelitian sudah membuktikan adanya peningkatan kejadian serangan jantung atau pemburukan penyakitnya. Begitu papar beliau. Adapun narasumber kedua yaitu Dr. Laode Muhammad S. Kamaludin. Nah, beliau berpendapat, jadi kalau dari saya, secara tidak langsung, stres memicu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyakit jantung, tidak secara langsung, namun melalui mekanisme yang cukup kompleks tergantung dari individu masing-masing. Nah,
salah satu mekanismenya yaitu melalui stres akan mempengaruhi kejadian hipertensi, di mana hipertensi merupakan salah satu faktor besar pencetus penyakit jantung. Begitu paparnya. Narasumber ketiga yaitu Dr. Sandi Fahriyah. Beliau berpendapat berdasarkan literatur yang ditemuinya, yaitu menurut Kernberg tahun 1999, stres akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan menstimulasi aktivitas syaraf simpatik. Oleh karena stres, maka tubuh akan bereaksi termasuk antara lain berupa meningkatnya ketegangan otot, meningkatnya denyut jantung, dan meningkatnya tekanan darah. Reaksi ini dipersiapkan tubuh untuk bereaksi secara cepat, yang apabila tidak digunakan maka akan dapat menimbulkan penyakit termasuk hipertensi. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa stres secara tidak langsung dapat memicu penyakit jantung. Mekanismenya yaitu ketika stres menghampiri seseorang, stres tersebut akan memicu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyakit jantung yang cenderung tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, sedikit aktivitas, makan junk food, dan kegiatan buruk lainnya. Yang mana perilaku-perilaku tersebut merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Saran dari penulis, seperti yang telah kita ketahui bahwa stres dapat memicu penyakit jantung, dan dalam kehidupan nyata setiap manusia tentunya mengalami ujian berupa kesulitan yang pasti semua orang akan mengalami tanpa terkecuali. Untuk itu, saran dari penulis adalah bagaimana kita memanajemen stresor tersebut agar tidak berdampak buruk ke diri kita. Senantiasa meninjau kembali peristiwa buruk yang kita alami dan mengambil sisi positif atau hikmah dari kejadian tersebut. Ya, itu tadi pemaparan artikel dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.